Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Sahabat Dapur Iza ada yang suka muffin nggak? Kalau ada yang suka berarti kita sama. Aku suka banget sama muffin. Kali ini aku mau bikin muffin tapi bukan dari coklat, aku bikin banana muffin. Muffin pisang ini aku pakai brown sugar, jadi warnanya agak kecoklatan gitu. Pembuatannya juga gampang banget, ini cukup diaduk-aduk aja, nggak usah pakai mixer, lalu dipanggang. Buat teman-teman yang pengen berkreasi dengan pisang, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Let's get cooking! Ini bahan-bahan yang aku gunakan, aku pakai 2 butir telur ukuran sedang, kemudian gula pasirnya aku pakai 50 gram, aku campur dengan brown sugar 50 gram juga biar nanti rasanya legit, dan aku pakai menteganya, ini 75 gram, kemudian pisangnya aku pakai pisang kepok 3 buah, ini pilih yang benar-benar matang. Sebenarnya semua jenis pisang itu pada dasarnya bisa digunakan untuk muffin, kuncinya yang penting udah mateng banget gitu ya. Dan untuk tepung terigunya aku pakai serbaguna 200 gram, dan ini untuk baking powdernya 1 sendok teh, karena aku pakai baking powder yang bukan double action, jadi aku pakai 1. Kalau teman-teman pakai yang baking powder double action cukup setengah sendok teh aja. Ini untuk soda kuenya setengah sendok teh dan sejumput garam. Untuk toppingnya aku pakai choco chips, teman-teman bisa ganti dengan almond juga boleh, keju juga boleh, dan apapun lah buat topping bebas. Ini untuk resepnya, teman-teman bisa screenshot video ini atau nanti cek aja di kolom deskripsi bawah video ya. Langkah yang pertama, aku mau lumatkan pisangnya dulu. Ini melumatkannya bisa dengan garpu, bisa dengan whisker, ataupun di chopper juga boleh. Kunci membuat muffin itu semakin baik apabila pisangnya itu semakin matang. Dan kalau beli di pasaran pisang yang memang udah over matang itu kan lebih murah ya harganya. Lebih mudah lagi kalau pakai pisang Ambon ya, atau jenis-jenis Sunpride gitu. Ini aku pakai pisang kepok, jadi memang rada-rada susah dihancurkannya. Kalau udah, kemudian aku mau lelehkan menteganya. Dengan cara di steam seperti ini, tunggu sampai benar-benar mencair. Kalau sudah mencair, lalu disisihkan, tunggu sampai nanti menteganya itu benar-benar dingin, baru kita gunakan. Kemudian untuk bahan yang diaduk itu ada telur, gula pasir ya, juga gula merah atau brown sugar, kita campur lalu kita aduk. Ini nggak usah pakai mixer, nggak apa-apa, diaduk dengan tangan. Pastikan sampai gulanya itu benar-benar larut seperti ini aja, dikocok beberapa saat ya. Nah ini udah hancur, gulanya udah larut. Lalu aku mau satukan mentega tadi dengan pisang yang aku lumatkan, diaduk sampai benar-benar tercampur. Seperti ini ya. Kalau sudah tercampur mentega dengan pisangnya, aku mau sisihkan dulu. Sekarang aku mau ayak semua bahan kering, tepung terigunya, kemudian baking powdernya, juga baking sodanya. Garamnya aku juga ikut ayak ini karena aku pakai garam halus sih. Tujuannya biar nanti nggak ada terigu-terigu yang bergerindil, jadi biar mudah ketika kita campurkan semua bahan. Bikin muffin ini gampang banget, pokoknya cukup dicampur-campur aja. Kalau udah diayak, aku mau satukan semua bahannya. Ini kan tadi pisangnya udah aku campur dengan mentega, lalu aku campurkan lagi ke dalam kocokan telur tadi. Lalu aku tambahkan tepung terigu yang sudah diayak. Ini dicampur dengan menggunakan whisker. Nah, kunci membuat muffin itu ketika mencampur pelan-pelan aja, biar nanti hasilnya itu bagus, mengembang dengan baik. Jadi diaduknya pelan aja, lama nggak apa-apa, yang penting tercampur. Jadi nggak perlu dikopiok-kopiok, itu nggak perlu, apalagi menggunakan mixer itu nggak perlu. Kalau misalnya teman-teman memang misalnya pembuatan muffinnya banyak, kalau pakai tangan berat ngaduknya, pakai mixer juga boleh, tapi gunakan mixer di speed rendah ya, dan itu pelan gitu aja ngaduknya.
Ini terigunya aku masukkan secara bertahap biar lebih mudah tercampur. Kita aduk dulu ya sampai nanti benar-benar tercampur. Ini memang teksturnya agak berat karena ada pisangnya, apalagi aku pakai pisang kepok. Pisang kepok kan kalau dilumatkan itu agak-agak lengket gimana gitu ya, lebih berat teksturnya dibandingkan dengan pisang Ambon sih kalau menurut aku. Nah ini udah mulai tercampur ya, kayak gini. Kalau sudah seperti ini ya, ini udah tercampur. Teksturnya memang agak kental gitu sih, nggak begitu cair, tapi nggak apa-apa. Ini bagus kok adonannya. Ini kalau udah seperti ini udah cukup ya. Aku mau siap cetak, kita masukkan ke dalam cup-cup gitu. Nah ini untuk cupnya, aku pakai cup muffin yang kecil. Cup muffin kan ada yang kecil, ada yang rada tinggi gitu. Kalau seperti muffin-muffin yang di mall itu kan cupnya rada tinggi. Ini aku pakai yang cup yang kecil. Maaf banget ya untuk video kali ini rada berisik gitu karena lagi nggak kondusif buat ngisi suara ya. Nah ini aku kasih adonannya sekitar 2 sendok makan aja. Jangan sampai penuh karena nanti ini masih mengembang. Jadi kita kasih space di cupnya itu untuk mengembangnya nanti. Kurang lebih ini aku isi 3/4 sih. 3/4 aja cukup. Isi semuanya ya seperti ini. Nah karena aku pakai oven tangkring ya teman-teman, biar hemat listrik. Jadi ketika aku mulai mengisi adonan ini, ovennya itu udah aku mulai panaskan. Memanaskannya dengan api besar aja nggak apa-apa. Kemudian atasnya aku mau kasih topping choco chips seperti ini biar makin cantik. Suaraku juga lagi serak nih, lagi batuk ya. Nah udah semuanya ya ini seperti ini. Kemudian aku mau siap-siap masukkan ke dalam oven. Nah ini ovennya udah panas ya. Aku mau panggang. Nanti manggangnya itu pakai api sedang aja ya, nggak usah pakai api besar. Nanti takutnya gosong. Ini aku taruh di rak bawah sama tengah ya. Yang paling atas ini aku ambil tatakannya. Kita panggang selama kurang lebih 30 menit. Ini setelah 30 menit aku panggang, ini hasilnya udah mateng ya. Ini langsung mau aku ambil aja. Ini aku udah berani ngambil pakai tangan karena tadi udah aku diamkan beberapa menit biar nggak begitu panas gitu. Ini hasilnya mengembang dengan sangat cantik. Ini ya teman-teman muffinnya. Ini aromanya wangi banget karena aku pakai brown sugarnya. Itu brown sugar kalau dipanggang itu jadi aromanya itu manis-manis legit gimana gitu. Ini warnanya agak kecoklatan, bukan gosong ya teman-teman, karena aku pakai brown sugar itu. Kalau misalnya teman-teman bikin muffin banananya itu pakai gula merah, gula putih aja atau gula pasir aja, nggak pakai campuran brown sugar, nanti hasilnya nggak akan secoklat ini. Tapi enak semua sih, mau pakai gula merah atau enggak itu tetap enak. Sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Ini juga layak banget buat dijual ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman tuh punya pisang yang kebetulan udah mateng banget nih, ya udah dimanfaatin aja, kita ubah jadi muffin ya, jadi lebih bernilai jual aja. Ini juga kalau dijual layak banget sih menurut aku, buat kita kasih ke orang tersayang juga sangat layak. Nah ini aku mau buka dalamnya ya, teman-teman pengen lihat dalamnya nggak? Dalamnya tuh enak banget pokoknya. Nih aku kasih lihat ya. Ini aku nggak pakai baking powder double action juga hasilnya sebagus ini. Apalagi kalau pakai baking powder double action bisa lebih bagus lagi mengembangnya itu. Kebetulan aku stok baking powder double actionnya itu pas habis, jadi aku pakai baking powder yang ada aja. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.